Yo guys, kalau kita perhatikan desain laptop akhir-akhir ini kebanyakan mirip-mirip ya. Namun kalau ada satu perusahaan yang secara konsisten suka bereksperimen dengan form factor dan desain laptop mereka adalah Asus. Nah, sekarang di depan gue udah hadir Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Tema atau konsep ini diciptakan sekaligus untuk merayakan pencapaian Asus beberapa waktu lalu ketika produk mereka dibawa keluar angkasa dan digunakan oleh para astronot di sana. Tema antariksanya ini begitu kental kalau gue perhatikan. Unik? Jelas. Bagus? Ya kita lihat dulu. Gue Satish and this is K2G. Kita lihat apakah experience menggunakannya truly out of this world. Buat para penonton lama, pasti tahu K2G nggak begitu suka unboxing. Tapi di sini gue mau kasih lihat sedikit boxnya yang niat. Dimulai dari tampak luar boxnya yang simple dan unik, lalu dalamannya yang semakin kental nuansa astronotnya. Sampai sleeve karton pelindung laptopnya pun didesain secara super niat. Bagian packaging ini bisa dibilang collectible item. Keren abis pokoknya. Bungkus-bungkus kartu instruksi dan garansinya pun artsy dan space-like banget. Just info, kotak chargernya gede begini pun ada gunanya loh. Bisa jadi laptop stand. Wow, bener-bener well thought. Ini dia laptopnya. Bagian lidnya seru abis desainnya, tanpa nyerempet norak sama sekali. Asli keren. Punya finishing Zero G titanium, serta ornamen-ornamen bertemakan luar angkasa seperti orbital lines dan Morse code yang kalau dibaca jadinya Ad Astra per Aspera, yang artinya menuju bintang dengan kerja keras. Dan jangan lupa, ada Asus ZenVision Display yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ornamen Morse code-nya juga berlanjut ke bodi bagian dalamnya. Satu sentuhan asik juga adalah keyboardnya yang berwarna perunggu kemerahan. Bahkan sampai bagian bawah bodi yang biasanya paling jarang dipikirin di mayoritas laptop di luar sana, juga didekor dengan baik. All in all, Asus berhasil memberikan desain yang unik dan menarik. Soal ports, standar ZenBook lah ya. Ada 2 USB-C port dengan Thunderbolt 4, HDMI, 1 USB-A port, micro SD reader, serta headphone jack. Oke, terkait Asus ZenVision Display. Ini adalah display kedua yang memberikan karakter pada ZenBook Space Edition ini. Mirip ya dengan apa yang disematkan Asus di lini ROG phone-nya. Cuman bedanya di sini ini monokrom, bukan RGB OLED. Ukurannya 3,5 inch dan customizable via My Asus app. Kita bisa tulis custom message atau pilih dari beberapa preset yang disediakan by default. Jadinya laptop kita tuh berasa unik aja. Yuk, kita buka laptopnya. Gue mau ngomongin salah satu keunggulan utama dari ZenBook Space Edition ini. Layarnya 14 inch bagus banget, terutama dipadukan dengan bezel yang bener-bener tipis. By spec, layarnya berasio 16:10, berteknologi OLED, touchscreen dengan resolusi 3840 x 2400 pixel. Realitanya benar-benar memanjakan mata. Di sini kita dapat semua keuntungan layar OLED grade premium yang memberikan warna yang punchy serta hitam yang pekat. Dipakai nonton, top dan imersif. Dipakai daily, nyaman di mata juga. Kecerahan layarnya yang menurut Asus mencapai 550 nits, dipakai kerja di situasi semi outdoor pun nggak ada masalah sama sekali. Yang gue apresiasi di laptop Asus yang OLED adalah adanya settingan untuk memperlama umur layar OLED-nya melalui aplikasi My Asus. Teknik-teknik seperti pixel refresh, pixel shift, semua bisa kita atur di sini beserta beberapa settingan kustomisasi display lainnya. Jangan lupa ya, dari dalam box kita juga udah dapat pen buat mendukung touchscreen-nya. Di bagian atas ada webcam, resolusinya itu 720p, ya memang lebih baik ada pencahayaan yang proper ya ketika kita mau video call-an, karena kualitasnya ya selayaknya di mayoritas laptop aja webcamnya, masih kurang. Dan saran gue kalau kalian mau video call-an, hidupin fitur AI noise cancellation-nya di aplikasi My Asus supaya kualitas audionya semakin bagus. By the way, ini gue ngerekamnya atau nyobanya di situasi kondisi cafe ya. Kurang lebih ambience-nya lumayan banyak orang, ada beberapa background noise, kurang lebih ya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Punya layar bagus untuk media consumption, percuma ya kalau punya speaker yang kentang. Awalnya di default mode gue sempet bingung kenapa suara yang keluar dari speaker Tune by Harman Kardon ini kecil banget.
Begitu gue ganti ke mode dynamic di app Dolby, baru deh suaranya bener-bener keluar. Di volume penuh, gue bisa nonton dengan full rumble yang gue cari. Dengar musik masih berasa bassnya dikit dan clarity-nya oke. Gue rasa ada bug deh dengan aplikasi Dolby ini yang bikin volume tadi berasa kecil. Mudah-mudahan bisa di-fix dengan update yang akan datang. Namun memang, dengan mode ini ada beberapa notifikasi Windows yang frekuensi tertentunya bikin body rumble ya. Seperti yang dari tadi gue bilang, untuk media consumption oke. Lalu, experience penggunaan daily-nya gimana? Pertama, dari keyboardnya dulu. Keyboardnya memenuhi body end-to-end dari kiri ke kanan, menciptakan sensasi ngetik yang lega. Ketika ngetik pun, jarak antara keys dan bawahnya cukup dalam, sehingga ngasih feedback yang enak juga. Untuk ngebantu sesi kerja malam gue, di sini ada 3 stage backlight. Problemnya memang ketika memadukan backlight putih dengan keys berwarna silver, jadi ada kurang kontras backlightnya. Ditambah lagi dengan distribusi backlightnya yang kurang merata, jadi ya kurang oke aja experience-nya. Keyboardnya mantep ya, begitu juga dengan trackpadnya. Secara ukuran, relatif gede disandingkan dengan ukuran keseluruhan laptop yang cukup compact. Sensitivitasnya bagus, akurasinya mantep, ditambah lagi bisa nyalain numpad dari pojok kanan atas, sehingga bikin tambah oke experience menggunakan trackpadnya. Masuk ke jeroan, unit review K2G datang dengan prosesor high performance 12th Gen Intel Core i7 12700H dengan Intel Iris Xe graphics. Lalu ada juga RAM 16GB LPDDR5 yang tersolder ke mainboard serta 1TB NVMe SSD. Berbagai benchmark dilahap dengan semestinya. Seperti yang udah beberapa kali kita coba, 12th Gen Intel ini mampu menghasilkan skor yang cukup signifikan perbedaannya dengan pendahulunya. Nggak cuma di benchmark saja, dipakai di real life pun kelihatan powernya. Buka multiple tabs di browser sampai banyak banget, aman total. Buka multiple application yang berat-berat seperti Adobe Lightroom dan Premiere bersamaan dengan Office sekaligus, masih oke. Dipakai ngedit 4K, untuk playback timeline yang udah dikasih Lumetri Color tanpa render pun masih bisa di settingan full res dengan lancar. Lalu, convert video 4K berdurasi 17 menit ke 1080p di Handbrake butuh waktu yang cukup singkat, yaitu 8 sampai dengan 9 menit. Just info, ini adalah peningkatan 2 menit dari i7 1255U yang minggu lalu sempat kita review. Dipakai gaming juga masih oke loh. Main Valorant dengan resolusi 1920x1200, settingan grafis tertinggi, kita bisa dapat kurang lebih 100 FPS. Kalau ada kekurangan soal performa, menurut gue adalah kipasnya yang kadang kurang silent aja ketika running full speed. Soal suhu, ketika running full speed di TimeSpy stress test, suhu permukaan di area palm rest sekitar 36 derajat, sementara di area keyboard 46 derajat. Performa yang ngebut ini bukan tanpa side effect. Dengan menggunakan prosesor ber-TDP 45 watt yang sebetulnya banyak disematkan di performance series laptop, ketahanan baterai dari laptop yang satu ini bisa dibilang sekedar cukup untuk segmennya. Dengan pemakaian campur-campur ala gue, dengan brightness mayoritas di 50%, gue cuman dapat 5 sampai dengan 6 jam pemakaian dalam sekali charge. Untuk ngecasnya sendiri butuh waktu kurang lebih 2 jam dengan charger 100 watt yang sudah USB PD dengan fast charging di 50 menit pertama. Terakhir, Asus ZenBook 14X OLED Space Edition datang dengan Windows 11 pre-installed dan termasuk 2 tahun garansi resmi. Oke, itu dia Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Kayak gue bilang tadi, dengan laptop ini kita disajikan experience yang berbeda. All in all, perbedaan ini cukup bikin pengalaman menggunakannya berasa unik. Di luar itu semua, apa yang diberikan laptop ini sesuai sama ekspektasi gue untuk sebuah laptop seharga kurang lebih 26 juta yang mempunyai spek yang mumpuni. Namun memang, gue berharap ketahanan baterainya bisa lebih baik lagi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!